Gugatan tersebut diajukan oleh kuasa hukum AP dan VN selaku ahli waris dari pemegang polis dan tertanggung dalam polis asuransi dengan nomor Perkara 2207 PDT G 2023 Pak JB. Ahli waris dari tertanggung yang diketahui meninggal karena penyakit jantung telah mengajukan klaim atas uang pertanggungan yang diperjanjikan dalam polis ke Panindaiichi Life. Namun jawaban dari Panindaiichi sangat mengejutkan karena surat penolakan yang berisi alasan bahwa tertanggung dianggap tidak jujur dan tidak menyebutkan di pengajuan polis asuransi jiwa, bahwa sebelumnya memiliki riwayat penyakit darah tinggi. Dengan alasan yang dianggap tidak jujur, klaim meninggal oleh Panindaiichi ditolak. Para ahli waris yang merasa dirugikan menghubungi LQ Indonesia Law Firm di 081748909999 dan memberikan kuasa untuk menangani proses pengajuan klaim. Kuasa hukum AP dan VN, Advokat Rustina Haryati, S. Haji menerangkan bahwa sebelum mengajukan gugatan pihaknya juga sudah beberapa kali mengirimkan surat peringatan, somasi, kepada PT Panindaiichi Life, namun tidak ditanggapi dengan baik dan terkesan diacuhkan. Klien kami sudah memenuhi kewajibannya membayarkan premi setiap bulannya dengan baik, lalu bagaimana mungkin saat ingin menuntut haknya atas manfaat asuransi sesuai yang diperjanjikan malah ditolak dengan alasan ketidaksesuaian informasi bahkan setelah polis asuransi berjalan beberapa tahun. Oleh karena itu kami menduga adanya unsur kesengajaan dari perusahaan demi meraup keuntungan dengan tetap menerima angsuran premi asuransi yang dibayarkan oleh nasabah. Advokat P. Adi Nugroho, S. PD, S. H. M. H. M. PD, M. THCLMC. Menambahkan bahwa perilaku sembarangan dari perusahaan asuransi yang mengambil premi tanpa pertimbangan yang jelas dan menolak klaim dengan dalih tidak jujur adalah tindakan yang tidak adil dan melanggar Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terutama pasal 18 yang melarang penggunaan klausula baku yang merugikan konsumen dengan mengurangi atau menghilangkan manfaat. Dalam hal ini perusahaan asuransi sengaja mencari celah untuk mendapatkan keuntungan dari premi yang dibayarkan konsumen tanpa melakukan pemeriksaan terhadap kesehatan tertanggung, padahal seharusnya mereka memiliki akses untuk memeriksa riwayat kesehatan calon tertanggung dan menolak pengajuan asuransi jika memang tidak layak untuk diasuransikan. Namun, perusahaan asuransi dengan sengaja memanfaatkan celah tersebut, menerima pembayaran premi di awal dan kemudian menolak klaim dengan alasan ketidaksesuaian informasi. Apalagi penyakit jantung yang diderita oleh tertanggung dalam polis diketahui setelah polis asuransi jiwa dimaksud sudah dalam masa pertanggungan dan sebelumnya tertanggung juga telah menerima manfaat pada saat tertanggung sakit COVID-19 bulan Juli 2021 di Rumah Sakit Hosana Medica Lipo Cikarang dan sakit koronari atrial di CSS, CID, pada bulan Oktober 2021 di Rumah Sakit Siloam Hospital Lipo Village Karawaci yang kemudian memberikan fakta bahwa pihak tergugat mengakui secara jelas polis asuransi tertanggung telah sah dan berlaku. Rustina menegaskan perlunya kesadaran perusahaan asuransi untuk beroperasi dengan integritas dan kejujuran serta menghormati hak-hak konsumen. Sehingga hak-hak konsumen untuk mendapatkan manfaat dari asuransi tidak dapat dirampas oleh praktik-praktik yang merugikan konsumen. Perusahaan asuransi memanfaatkan celah di mana masyarakat buta hukum dan tidak peka akan aturan sehingga dimanfaatkan untuk meraup keuntungan sepihak oleh oknum perusahaan asuransi. Mayoritas masyarakat pun tidak pernah membaca polis yang mereka berikan dan banyak oknum perusahaan asuransi tidak menjelaskan isi polis kepada pemegang polis. Bambang Hartono, S. H. M. H. selaku Kabid Humas, LQ Indonesia Law Firm menyarankan agar masyarakat segera menghubungi LQ jika terjadi penolakan klaim karena advokat LQ Indonesia Law Firm paham asuransi dan hukum keuangan sehingga bisa membantu para korban oknum perusahaan asuransi yang klaim sahnya tidak dibayarkan perusahaan asuransi. Tidak semua lawyer mengerti hukum asuransi, LQ Indonesia Law Firm punya ekspertise di bidang keuangan dan asuransi serta pidana, jadi ke ahlinya agar bisa mendapatkan solusi. Jangan buang-buang waktu. Tutupnya.